Yesus Kristus, inilah hidup kami yang telah Engkau tebus dengan darah yang mahal, dengan harga yang lunas dibayar dan sangat berharga di matamu. Dan kami mensyukuri kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kami sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, Engkau melihat sampai ke kedalaman hati kami, dan kami rindu supaya terus dipenuhi dengan setiap kebenaran firman-Mu. Diberkatilah semua saudara-saudara kami, orang-orang kudus-Mu, orang-orang percaya-Mu, yang dengan penuh semangat dan sukacita damai sejahtera yang telah hadir mendengarkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang kami alami, terus membawa perubahan terus dalam setiap kehidupan kami, menjadi serupa segambar dengan Kristus Yesus Tuhan kami di dalam setiap kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu ya Bapa. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang mendengarkannya. Haleluya, amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih untuk kita semua, semangatnya Bapak Ibu Saudara, semuanya bersumber daripada kasih karunia Tuhan untuk kita semuanya. Ya, bersyukur juga karena hari ini ya kita semua ya terkhusus untuk anak kami Ciri, ya puji Tuhan berulang tahun, semakin dewasa Bapak Ibu Saudara. Ya puji Tuhan kita sebagai orang tua terus berdoa ya yang masih membesarkan anak-anak yang masih kecil-kecil Bapak Ibu Saudara, tetaplah bersandar kepada kasih Tuhan. Amin. Yang masih berjuang untuk proses studi daripada anak-anak kita semuanya, doakan terus dan tetap setia dan tetap kuat di dalam Tuhan supaya anak-anak ini mempunyai bekal untuk mendewasakan mereka dan supaya mereka bisa bersaing dalam penyertaan kasih Tuhan. Mereka tetap penuh semangat Bapak Ibu Saudara, dan mereka tetap fokus kepada masa depan mereka yang terbaik. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan, memikirkan kebaikan Tuhan, yaitu tentang kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Saya Bapak Ibu Saudara sangat tertarik dan sangat bergairah, bersemangat Bapak Ibu Saudaraku kalau berbicara tentang anugerah Tuhan, bicara tentang mendengar kata-kata tentang kasih karunia Tuhan. Karena saya percaya ya masih banyak orang yang belum mengerti betul apa sih sebenarnya keistimewaan daripada perkataan firman Tuhan tentang kasih karunia itu, tentang anugerah. Bapak Ibu Saudara, semua orang boleh mengatakan itu. Ya, semua orang boleh yakin tentang anugerah Tuhan, tapi sebenarnya banyak kebingungan Bapak Ibu Saudara di seputar apa sebenarnya anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya, sehingga kita selalu bersyukur karena anugerah Tuhan. Amin. Kita ingin hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Itu terus yang kita bicarakan. Apa nilainya Bapak Ibu Saudara, dan bagaimana itu mempengaruhi kehidupan kita? Kenapa bukan yang lain Bapak Ibu Saudara? Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya ya saya tidak cukup untuk waktu untuk bisa menjelaskan ini semuanya hanya 1-2 kali. Karena sesungguhnya di dalam setiap pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan dari mimbar ini maupun melalui live streaming atau melalui ibadah pagi ya saat teduh dan juga Kamis Ministry, dan di mana saja Bapak Ibu Saudara kita punya kesempatan menyampaikan firman Tuhan kepada semua pendengar, itu sebenarnya kita ingin memperjelas. Amin. Memperjelas apa? Memperjelas tentang maksud Tuhan yang sangat luar biasa, istimewa saat ini. Seandainya semua orang mau meresponi itu dengan benar. Meresponi apa Bapak Ibu Saudara? Meresponi, menanggapi, dan mempercayai sepenuhnya
bahwa saat ini Allah menghendaki supaya semua orang mengerti tentang kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hal ini semakin penting dan semakin mendesak, ya semakin urgent Bapak Ibu Saudara untuk kita sampaikan, ajarkan kepada semua orang. Karena inilah saat ini yang membawa manfaat di dalam kehidupan manusia, berbicara tentang hubungan dengan Tuhan Allah yang sesungguhnya pencipta langit dan semesta, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka mengapa kita terus ya di dalam setiap pembicaraan kita, setiap pertemuan ibadah kita, perkumpulan kita, diskusi-diskusi kita selalu ingin agar kita bicara di dalam ruang lingkup, di dalam konteks daripada kasih karunia itu sendiri. Amin. Karena memang saat ini Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang yang keliru memahami kasih karunia itu apa. Orang berpikir dia sudah hidup di dalam anugerah Allah. Anugerah Allah yang bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Dan kita terus berbicara itu bukan hal yang lain. Kenapa? Bukan hal yang lain yang dibicarakan oleh kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam gereja Injil Karunia ini. Dan kenapa kita mengajak semua orang agar mereka mempercayai hal yang kita beritakan secara khusus tentang kasih karunia. Apa mereka belum ada di situ? Apa mereka belum mengerti hal itu? Kan mereka berbicara tentang anugerah Tuhan setiap hari. Mereka bersyukur, berdoa tentang anugerah Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup mereka, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat bersyukur sekali pada siang hari ini saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara untuk memulai, bukan ini baru awal, tapi maksud saya adalah untuk kita lebih fokus dulu nih. Amin. Dalam hidup ini perlu fokus Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Banyak rintangan yang bisa membuat kita menjadi beralih kepada hal yang bukan menjadi tujuan hidup kita. Nah, Tuhan mau kita, ya Bapak Ibu Saudara, fokus kepada apa yang membawa manfaat besar dalam hidup kita, dan apa yang dilakukannya bagi kita, kita mau fokus ke situ. Amin. Karena tidak ada lagi hal yang lebih baik dari apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Iya, tapi kan rintangan itu tidak diam begitu saja. Ya kan, permasalahan-permasalahan itu akan bisa hadir dalam hubungan kita dengan orang lain, dan hubungan dalam pekerjaan kita, kesehatan kita, atau apapun saudara-saudaraku yang menjadi perjuangan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sering itu bisa mengalihkan fokus orang percaya, sehingga tidak maksimal atau tidak optimal di dalam pengenalan akan kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa ini. Karena Tuhan mau memakai hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku, setiap orang percaya, setiap orang kudusnya, Tuhan benar-benar ingin memakai hidup kita secara spesifik untuk menyampaikan, menyaksikan kebaikannya kepada semua orang. Yang mungkin kita berpikir bahwa siapalah kita ini, orang lain lebih hebat, orang lain lebih berkuasa, orang lain lebih memiliki segala sesuatu, orang lain lebih indah, orang lain lebih strong, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak bergantung kepada di dalam Tuhan. Kita mempunyai kekuatan yang lebih besar untuk bisa fokus kepada panggilan hidup kita mengikuti kasih karunia-Nya. Tapi pengertian-pengertian yang benar ini harus dibangun dan harus diteguhkan, harus dibangkitkan terus, Bapak Ibu Saudaraku. Minat kita harus terus kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya senantiasa selalu tersadar tentang hal yang paling penting ini, Bapak Ibu Saudara. Apapun masalahnya, Tuhan tidak tinggal diam, Bapak Ibu Saudara. Amin. Di dalam permasalahan-permasalahan kita, Allah turut bekerja. Di dalam mendatangkan, di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Untuk apa? Untuk mengecewakan kita? Untuk membuat kita menjadi lemah? Tidak. Allah turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Amin. Bagi siapa? Bukan bagi semua orang. Bagi mereka yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Gimana caranya mengasihi Tuhan Yesus? Mengasihi Tuhan Yesus adalah menerima kasih karunia-Nya dengan kelimpahan pengenalan akan kasih karunia-Nya, yaitu pengetahuan yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka
saat ini saya mengajak kita untuk memahami dulu ya, sebenarnya saudaraku, apa sih kasih karunia Tuhan yang dimaksud saat ini? Ya, saudara, Tuhan memberikan udara untuk kita setiap pagi bisa kita hirup. Itu anugerah atau bukan Bapak Ibu Saudara? Anugerah. Iya kan, Tuhan memberikan pekerjaan, anugerah atau bukan? Anugerah. Ya, saudara, kita sembuh dari sakit penyakit, itu anugerah atau tidak? Kasih karunia atau tidak? Itu kasih karunia. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku, ya, berbicara hal-hal yang sedemikian itu, hal-hal yang secara kasat mata, secara jasmani, secara lahiriah, secara material, Bapak Ibu Saudaraku, ya, semua manusia juga menerima itu dari Tuhan. Ya, semua orang juga menerima itu. Nah, tetapi saudaraku, apa yang dimaksudkan oleh firman Allah bahwa saat ini kita hidup oleh kasih karunia Allah dan kita akan berakhir juga selama-lamanya berguna, bermanfaat dan mengalami kemuliaan di dalam Tuhan karena kasih karunia-Nya, segala-galanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Bagaimana kita memfokuskan pengertian kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita lebih bisa memiliki satu kekuatan kestabilan di dalam hal mengarahkan ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, saya akan mengajak kita terlebih dahulu untuk membaca satu bagian firman Tuhan, ya, di dalam Roma pasalnya yang ketiga, Roma pasal 3, ya. Roma pasal 3, mari saudaraku kita membaca Roma pasal 3. Kita baca sama-sama dari ayatnya yang ke-21. Ya. Ayatnya yang ke-21, ya, saya mengajak kita untuk membaca ini, melihat Alkitab kita, Roma pasal 3 dari ayatnya yang ke-21. Ya, apa dikatakan di situ, saudara? Tetapi apa? Tetapi sekarang. Ya, kata-kata sekarang ini penting, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau Bapak Ibu Saudara melihat ke arah bagan yang ada di belakang sana, pas Bapak Ibu Saudara masuk ke tempat ibadah ini, Bapak Ibu Saudara pasti melihat di situ ada bagan, ada 3 dimensi waktu yang dicantumkan di situ. Untuk memberi kita pengertian bahwa ya, Alkitab ini tidak lepas daripada 3 dimensi waktu, bagaimana Allah menyatakan kehendaknya kepada manusia, yaitu dahulu, sekarang, dan akan datang. Nah, ini berbicara dimensi waktu kapan? Sekarang. Berbicara tentang dulu, ya, Bapak Ibu Saudara, ada juga ya, Allah mengatakan, menyampaikan kebenarannya kepada manusia, tapi itu dulu, ya. Dan sekarang dia menyampaikan juga kebenarannya untuk sekarang, di mana kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, ya. Tetapi sekarang dikatakan apa? Bagaimana membedakannya? Tanpa hukum Taurat. Jelas ya? Berarti dulu adalah disertai dengan hukum. Iya, bagaimana memahami firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Kan sudah dibilang tanpa. Iya kan? Nih, makan kita nih, makan tanpa sambal. Ada nggak sambal di piring? Nggak ada. Nah, kalau ada sambal kok tanpa? Tanpa berarti tidak disertai. Jadi ada satu kasih karunia Allah dulu itu harus disertai dengan hukum Taurat. Iya. Kapan Bapak Ibu Saudara? Ketika Tuhan masih berurusan dengan bangsa Israel. Loh, memang sekarang Tuhan tidak berurusan dengan bangsa Israel? Tidak. Tuhan tidak membeda-bedakan bangsa sekarang. Tapi pernah Tuhan itu memilih satu bangsa namanya, keturunan daripada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Tuhan berurusan kepada manusia hanya melalui mereka. Kalau manusia ingin mengenal Tuhan yang benar, harus datang di Yerusalem. Harus merayakan hari raya. Ya, itulah yang terjadi di peristiwa
Pentakosta. Banyak orang-orang dari berbagai bangsa di negara dunia yang beragama Yahudi. Ada kewajiban harus beribadah di sana. Karena apa? Karena mereka hidup di bawah hukum Taurat. Itu dulu Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi dulu itu semua orang yang ingin mengenal Tuhan boleh atau tidak beragama Yahudi? Ya, tidak boleh, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Tidak bisa. Harus ada kewajiban setiap orang yang ingin mengenal Tuhan yang benar dulu ketika Tuhan masih menegaskan atau ketika Tuhan Allah itu berurusan dengan umat manusia melalui sebuah bangsa pilihan, bangsa Israel. Mereka ada keterikatan dengan kehendak Tuhan yang berkaitan dengan hukum Taurat. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, dulu itu orang-orang percaya, ya, orang-orang percaya yang berkaitan dengan rencana Allah untuk kehendaknya supaya kerajaannya bisa berdiri di tengah-tengah dunia ini, maka kebiasaan mereka yang harus menunjukkan iman mereka kepada Tuhan adalah apa? Mempersembahkan apa? Korban-korban bakaran, korban darah, korban hewan. Pertanyaannya, itu kasih karunia Tuhan atau tidak? Dia kasih karunia Tuhan dengan bentuk yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi banyak orang bingung, ya kasih karunia Tuhan, kasih karunia itu. Kasih karunia Tuhan yang bagaimana yang kau maksud? Kasih karunia Tuhan yang kau maksud adalah dosamu diampuni karena perbuatanmu yang kau maksud? Atau yang mana? Bisa Bapak Ibu Saudara lihat kebingungan manusia tentang kasih karunia? Ya akhirnya juga perbuatan manusia itu juga dengan kesalahan itu ya salah juga. Salah pondasi, salah juga bangunannya kan. Oh, salah-salahin orang, tidak. Nah, saya sudah katakan tadi bahwa hidup ini perlu efektif. Amin. Iya, hidup ini perlu berdampak Bapak Ibu Saudara. Bukannya asal begitu saja kita diciptakan baru di dalam Kristus. Bukan untuk asal pokoknya berjalan begitu aja lah. Ya Tuhan tahu kok, ya kan. Oh, tidak begitu Bapak Ibu Saudara. Ya kan, kepolosan-kepolosan seperti itu tidak boleh terus-menerus kita pelihara. Kita ini diminta supaya apa? Kita berhikmat. Hikmat yang mana yang kita pakai? Hikmat Tuhan yang menurut kasih karunia-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya saya kasih tahu bahwa ketika Tuhan meminta Habel ya untuk mempersembahkan korban bakaran, mempersembahkan korban darah hewan. Saya mau bertanya Bapak Ibu Saudara, itu kasih karunia atau bukan? Kasih karunia, karena arti kasih karunia itu adalah pemberian Tuhan kepada orang yang tidak layak menerimanya, tapi Tuhan berikan itu kepadanya sebagai kebenaran dan supaya orang itu jadi benar di hadapan Tuhan. Ya, Saudara. Nah pertanyaannya, apakah saudara menjadi benar di hadapan Tuhan dengan melakukan kasih karunia seperti itu sekarang? Tidak. Bedakan Bapak Ibu Saudara. Ya. Oh, di dalam Alkitab ini ada ribuan jutaan kehendak Allah. Tapi tidak kehendak Allah itu selalu ditujukan kepada saudara dan saya untuk melakukannya. Orang-orang beragama Kristen itu sangat, Bapak Ibu Saudaraku, banyak yang masih polos-polos begitu. Yang penting kita melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang mana? Yang penting kita berbuat baik. Berbuat baik bagaimana Bapak Ibu Saudara? Orang yang tidak percaya juga berbuat baik. Yang penyembah matahari juga berbuat baik. Orang penyembah berhala juga, mereka juga rukun-rukun dalam rumah tangganya. Mereka juga pendidikannya tinggi. Mereka juga saling membantu sebagai saudara. Mereka juga membangun tempat ibadah yang megah-megah. Mereka juga tercukupi dari segi kebutuhan jasmani mereka. Mereka juga saling menghormati. Mereka juga rukun. Dan jadi yang mana yang benar Bapak Ibu Saudara? Hah? Kita mau mengarahkan hidup kita ini kemana? Saudara yang dikasih Tuhan, apa kita harus nunggu dulu Tuhan Yesus datang baru kita mengerti kebenarannya? Udah terlambat. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi ketika Allah mengatakan kepada Nuh supaya dia diselamatkan dari bencana air bah, malapetaka.
Apa kasih karunia Tuhan yang harus diresponi oleh Nuh pada saat itu supaya selamat, Bapak Ibu Saudara? Apa yang harus diresponi? Apakah Tuhan mengatakan, Nuh, percayalah Yesus mati menghapus dosamu? Apa itu yang dikatakan kasih karunia Tuhan kepadanya? Jauh, Bapak Ibu Saudara, bukan itu. Jadi mengerti apa kasih karunia Tuhan saat ini yang benar-benar itu adalah isi hati Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan kepada Nuh, ya, firman-Nya kepada Nuh, bukti engkau meresponi, bukti engkau beriman, buatlah apa? Lah iya Bapak Saudara, bukti saudara beriman melakukan itu sekarang. Tapi itu perintah Tuhan bukan? Perintah Tuhan. Ada dalam Alkitab atau tidak? Ada. Saudara harus melakukannya atau tidak? Tidak. Kenapa saudara tidak melakukan firman Tuhan? Karena bukan ditujukan pada kita. Amin saudara. Nah ini confuse, kebingungan daripada di lingkungan kekristenan saat ini seperti itu, Bapak Saudara. Ya bikinlah bikinmu, ku bikin bikinku. Hah? Saudara dikasih Tuhan Yesus. Nah kita, kan Paulus katakan apa? Janganlah kamu menjadi bodoh, tetapi ketahuilah apa? Pahamilah kehendak Allah. Amin. Efesus pasal 5. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi itu adalah bentuk manifestasi daripada kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada Nuh untuk menyelamatkan dia dan keluarganya adalah dia harus melakukan sesuatu. Amin. Apa sesuatu itu? Dia harus membuat bahtera. Terbukti enggak? Selamat. Terbukti Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Itu direspon dengan iman. Nah, sekarang saya ajak Bapak Ibu Saudara ya untuk melihat dulu di dalam Ibrani pasal 11. Mari kita lihat bagaimana orang-orang yang percaya kepada kasih karunia Tuhan zaman dulu merespon. Apa bukti dari iman mereka? Apakah sama dengan bukti iman kita sekarang? Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Ya. Ibrani pasal 11. Mari Saudara. Kita lihat di situ definisi daripada iman. Apa itu iman? Iman adalah apa? Dasar. Fondasi. Amin. Tempat diletakkannya sebuah apa? Bukti daripada apa yang diharapkan. Bukti daripada segala sesuatu yang diharapkan itu adalah iman. Jadi kalau dikatakan taat kepada Tuhan, itu ketaatan itu dimulai dari apa? Dari perbuatan atau dari iman? Bapak Ibu Saudara, dari iman. Itu adalah dasarnya. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Di ayat berapa itu? Ayatnya yang ke-6. Ya kan? Ayat 6 dikatakan apa? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi selalu didasari pada iman. Iman itu adalah percaya kepada. Ada orang bilang, ya iman itu adalah perbuatan. Loh, bagaimana saudara iman itu adalah perbuatan? Ya, belum, iman itu kan di dalam hati, belum melakukan apa-apa. Nah saudara, saya tanya, saudara percaya enggak bahwa Presiden Amerika Serikat itu adalah Joe Biden? Percaya kan? Apa yang saudara lakukan untuk itu? Enggak ada lah. Hanya mengakui bahwa faktanya itu benar. Itu namanya beriman. Amin. Iya. Nah, tapi orang-orang ini, Bapak Ibu Saudaraku, yang dikatakan tadi, coba kita lihat di dalam ayatnya yang keempat. Mundur ayatnya yang keempat. Orang-orang yang di perjanjian lama dikatakan karena iman Habel apa? Telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada Kain. Korban apa Bapak Ibu Saudara yang dipersembahkan? Korban hewan, darah hewan. Karena apa itu dilakukannya? Karena iman. Iya. Amin.
Sekarang pertanyaannya, saudara orang beriman atau tidak? Melakukan hal yang sama? Kenapa tidak melakukannya? Berarti iman saudara tidak sama dengan lainnya. Bagaimana sih, saya jadi bingung. Bingung atau tidak? Tidak bingung. Saudara. Yang kedua, no. Kita lihat saudara. Ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dan taat mempersiapkan apa? Taat mempercayai salib Kristus. Amin. Karena ada di Alkitab dikatakan begitu, jangan ngarang. Sekarang orang bilang, ya kasih karunia Tuhan itu, ya yang sekarang ini sama kok dengan yang dulu. Ya kenapa kamu tidak mempersiapkan bahtera? Kenapa kamu tidak memperkorbankan korban darah seperti orang yang beragama yang lain? Yang melakukan pengorbanan kurban-kurban. Kenapa tidak demikian orang Kristen, Bapak Ibu Saudara? Apa penyebabnya? Kan itu firman Tuhan. Itu perintah Tuhan kan? Perintah Tuhan kepada siapa dan kapan? Tidak mungkin bisa mengenal kasih karunia saat ini kalau tidak mengerti tentang pembagian daripada program Allah, Bapak Ibu Saudara. Bahwa dulu itu seperti itulah cara kerja Allah kepada manusia. Dengan perintah firman-Nya untuk melakukan apa yang difirmankan Allah, itulah iman mereka menjadi benar di hadapan Allah. Amin. Beda atau tidak dengan sekarang ini? Beda. Saudara-saudara, jadi ke arah mana fokus daripada kepercayaan kita saat ini? Supaya optimal, maksimal, dan berdampak, Bapak Ibu Saudara. Jadi Nuh, saudaraku, dikatakan dia taat, beriman kepada Tuhan adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Amin. Nah sekarang saudara-saudaraku, coba kita lihat lagi, ya. Ayat 8, Abraham. Saudara Abraham, bapak orang beriman atau tidak? Ya. Bapak kita atau tidak? Ya. Sama atau tidak respon kita dengan Abraham terhadap firman Allah yang membenarkan kita? Sama atau tidak? Orang bilang sama. Oh sama itu, pokoknya firman Tuhan sama. Saudara perhatikan baik-baik di Alkitab itu. Apa dikatakan? Karena iman Abraham taat ketika dia dipanggil untuk berangkat kemana? Ke negeri yang diterimanya menjadi milik pusakanya. Di mana Bapak Ibu Saudara? Itu di mana? Di bumi. Abraham tidak pernah dikatakan dia berharap nanti akan terangkat di mana. Ada di Alkitab dikatakan begitu Bapak Ibu Saudara. Semasa hidupnya tidak pernah Abraham mengimani bahwa dia akan menantikan kedatangan Yesus di awan-awan. Mana ada itu, saudaraku? Ya, nggak ada itu. Tidak boleh ngarang gitu. Jangan dicampur adukan semuanya. Tapi itu diterima Allah atau tidak pengharapannya? Oh diterima, benar. Karena apa? Itulah maksud Tuhan baginya. Jadi maksud Tuhan bagi saudara dan saya itu harus tahu kita. Itu sebabnya kita belajar. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak bisa kita katakan, ya sudahlah pokoknya kita berbuat baik aja lah, Tuhan tahu kok. Nah begitu saudaraku. Itu satu pernyataan yang masih belum memahami apa kasih karunia Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Satu lagi, kita lihat ya. Ya. Di ayatnya yang berapa tadi? Coba ayat 9 dulu tadi. Ayat 9 ada di situ. Karena iman, ia Abraham diam di mana? Di tanah yang dijanjikan. Ya, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan siapa? Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu. Di mana janji Tuhan kepada mereka? Abraham, Ishak dan Yakub?
Mewarisi apa? Mewarisi tanah perjanjian. Saya mau tanya, warisan tanah perjanjian ini nyata atau ini adalah sesuatu ilustrasi atau suatu dirohanikan, Bapak Ibu Saudara? Itu nyata, Saudara. Itu nyata, tanah perjanjian itu adalah tanah yang ditinggali oleh orang Israel sekarang ini. Amin. Iya, itu Bapak Ibu Saudara, Yerusalem itu adalah tanah perjanjian. Baca deh, lihat deh di Google Bapak Ibu Saudara. Tulis di situ tanah perjanjian. Di mana disebutkan? Tanah perjanjian itu adalah di atas di surga begitu? Nggak ada itu Bapak Ibu Saudara. Itu di bumi. Dengan demikian Allah menerima, Bapak Ibu Saudara, respon daripada Abraham kepada Allah atas firman yang mengatakan, menegaskan bahwa tujuan hidupmu adalah di sini. Di mana? Di bumi. Dan itulah akhirnya menjadi pengharapan daripada sebuah bangsa yang disebut dengan bangsa Israel. Nah, ketika Yesus datang ke dunia ini, mengajarkan apa kepada mereka, kepada orang Israel dalam doa? Iya, datanglah di mana? Iya, Bapak Ibu Saudara, mereka harus merespon itu sebagai kasih karunia buat mereka. Saya tidak. Karena Paulus mengatakan karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Jadi saya menerima itu sebagai kasih karunia Tuhan buat saya. Dan saya taat kepada kebenaran itu. Amin. Itu namanya beriman, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, perlu spesifikasi daripada batin kita itu berespon kepada sebuah kebenaran yang membangkitkan hidup kita saat ini. Itu penting Bapak Ibu Saudara, dipenuhi saudara dan saya setiap hari. Supaya apa? Supaya kita berdampak secara positif kepada maksud Tuhan, bukan pada maksud diri kita sendiri atau maksud kebingungan kita sendiri atau perkataan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali ke kitab Roma pasal 3 tadi. Nah, saudara, ini bagian pertama yang saya sampaikan. Nanti di kali berikutnya, pada saat jadwal saya berdiri di mimbar ini, akan saya lanjutkan lagi bagaimana memahami kasih karunia Tuhan yang sebenarnya, supaya kita tidak hanya ikut-ikutan di dalam iman kepada Kristus ini, Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak hanya sekedar saja, ya kan, tidak terlalu fanatik katanya. Bukan terlalu fanatik, tidak ada yang fanatik Bapak Ibu Saudara, tapi kita harus masuk ke kedalaman daripada kehendak Allah bagi kita di dalam kasih karunia-Nya. Jadi, bagaimana kita memahami Bapak Ibu Saudara kata-kata Rasul Paulus, firman Tuhan di ayat 21. Tetapi apa? Tetapi sekarang dikatakan apa? Tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Jadi saudara, tanpa disertai oleh hukum Taurat, ada kasih karunia Allah yang diberikan kepada saudara dan saya saat ini. Dan itu yang harus kita respon, bukti iman kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Itu pasti perbuatan kita atau tidak, Bapak Ibu Saudara? Bukan dengan perbuatan kita. Karena Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memberlakukan hukum Taurat kepada bangsa Israel, boleh atau tidak berusaha? Boleh? Orang Israel boleh tidak berusaha berbuat? Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa. Ya harus berusaha. Itulah yang diimani oleh manusia pada umumnya di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Karena mereka sudah berpikir sama seperti kepada Tuhan juga dalam perjuangan hidup di dunia ini, semuanya karena usaha. Iya. Di situ kekeliruan yang paling besar, Bapak Ibu Saudaraku, terjadi untuk memahami kasih karunia itu. Ya kalau tanpa usaha mana bisa, berusaha aja belum tentu berhasil. Benar Bapak Ibu Saudara?
Iya kan? Saudara setiap hari berjuang atau tidak? Berjuang, bangun pagi aja berjuang, Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa otomatis saja. Ya kan, berjuang. Saudara, di dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara berjuang atau tidak? Berjuang. Tidak ada yang main-main, tidak ada. Dalam studi, ya sekolah, perguruan tinggi. Bisa Bapak Ibu Saudara tidak berusaha? Tidak bisa, tidak berusaha disingkirkan. Kerja keras, amin. Lah iya, Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat, dikasih karunia itu juga kerja keras. Paulus sudah mengatakan itu. Hanya bedanya adalah dia katakan apa? Bukan aku, tetapi melainkan Kristus, kasih karunia Allah yang bekerja di dalam aku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang mau kita respon karena iman saat ini, bukti ketaatan kita bukan dengan perbuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan. Saudara, bagaimana kita memahami kasih karunia Allah saat ini? Di ayatnya yang ke-22 dikatakan apa? Yaitu kebenaran Allah, amin. Bukan kebenaranmu, bukan kebenaranku, bukan kebenaran orang lain, bukan kebenaran siapapun manusia, tapi kebenaran Allah. Karena apa? Iman. Karena iman, bukan karena perbuatan, Bapak Ibu Saudara. Tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu kasih karunia yang dimaksud saat ini, yang menjadi berkat terbesar di dalam hidup semua manusia yang mau merespon dengan iman. Saudara dan saya, amin. Jadi iman dalam Yesus Kristus bagi siapa? Bagi semua orang yang percaya. Nanti lagi-lagi orang akan bilang begini, mana mungkin, ya kan? Harus dong dengan perbuatan kan? Ya kan? Supaya dikasih Tuhan Yesus, dengarkan ketaatan yang Tuhan minta sekarang itu adalah dengan percaya kepada Yesus Kristus, sebab tidak ada perbedaan. Karena apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ayat 24, dan oleh kasih karunia telah, bukan sedang dan bukan dalam proses. Masih dalam proses ya. Dalam proses nanti ya bisa berhasil, bisa juga tidak, tergantung perbuatanmu ya. Itu hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Sekarang kan sudah dikatakan tanpa hukum Taurat, bahwa kebenaran Allah telah nyata karena oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan apa? Dengan cuma-cuma, amin. Bisa atau tidak hidup di dalam hukum Taurat dengan cuma-cuma? Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara, harus mempersembahkan korban bakaran yang terbaik. Mana bisa dengan cuma-cuma? Tidak bisa. Dan itulah sistem dunia keseluruhan saat ini. Tidak ada yang cuma-cuma, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang gratis makan siang. Ya kan? Iya, kan itu dikatakan para pejabat-pejabat itu. Tidak ada yang gratis makan siang. Ya kan? Kalaupun dikasih, ya gratis BPJS, gratis. Baru sudah saudara bayar pajak kan? Mana yang gratis? Tidak ada. Saudara, ada beasiswa untuk anak-anak sekolah. Bapak Ibu Saudara, kalau beli makanan dipajak atau tidak? Dipajak, mana ada gratis? Iya kan? Saudara, tetap bayar. Cuma caranya yang beda. Ada yang halus cara menariknya. Oh iya, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Tidak ada yang gratis itu. Ya kan? Beli 2, gratis 1. Gratis atau tidak itu? Tidak, beli, bayar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kebenaran kasih karunia Allah saat ini benar-benar gratis 100%. Amin. Itu yang harus dipercayai oleh setiap orang saat ini. Jangan ngomong tapi apa? Kata-kata tapi itu adalah bentuk daripada perlawanan secara halus dari dalam diri manusia untuk menolak kasih karunia Allah. Yang harus kita katakan adalah apa? Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi kalau orang sudah berbuat banyak di dalam kehidupannya, menolong orang lain, dia sudah mempunyai jabatan, sudah mempunyai pengikut yang banyak, dan dia sudah dielu-elukan oleh orang lain,
Bapak Ibu Saudara, berani dia mengatakan bahwa perbuatannya tidak diperhitungkan? Mau dia? Nggak mau, segan dia. Karena apa? Karena dia sudah merasa bermakna di dalam kehidupannya. Dengan apa? Dengan apa? Mempercayai apa yang dia lakukan. Itu hambatan kepada iman, kepada kasih karunia Allah saat ini. Karena apa, saudaraku? Kita dibenarkan dengan apa? Dengan cuma-cuma. Apa sih pengertian cuma-cuma, Bapak Ibu Saudara? Kalau ada di bawah daripada gratis, seperti saya katakan tadi, BPJS gratis. Siapa bilang gratis? Bayar pajak kok saya. Mana gratis itu? Ya kan, Bapak Ibu Saudara? Ada perhitungan lain yang diminta dari kita sebagai kewajiban. Kalau ini tidak. Semuanya perhitungannya adalah karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, bisa atau tidak Nuh menerima kasih karunia bentuk seperti ini? Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Bisa Abraham menerima kasih karunia bentuk seperti ini? Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Bisa orang Israel yang hidup di bawah hukum Taurat, Musa, Daud, menerima penebusan segala dosa oleh darah Kristus. Bisa atau tidak dia mempercayai itu di masa hidupnya? Bisa. Bapak Ibu baca di kitab Mazmur. Apa yang dikatakan oleh Daud? Tuhan, hapuskanlah segala, apa dia katakan? Tuhan, hapuskanlah segala pelanggaran dan dosa-dosaku. Mana dia mengimani penebusan dalam Kristus Yesus secara cuma-cuma, Bapak Ibu Saudara? Ya. Jadi pahami kasih karunia Allah saat ini apa sih kasih karunia Allah saat ini? Ketika Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya, apa dikatakan? Jikalau kamu tidak mengampuni orang lain, maka dosamu juga tidak. Apa itu kasih karunia yang kita terima sekarang ini? Samanya itu. Jangan berlaku bodoh di hadapan Tuhan. Berlakulah benar sesuai dengan kasih karunia. Efesus 4 ayat 32 mengatakan, ampunilah orang lain seperti Allah telah mengampuni kamu. Amin. Bagaimana Allah mengampuni kita di dalam Kristus? Semua dosa kita sudah diampuni. Maka kita pun harus mengampuni orang lain atas semua dosanya. Tidak boleh ada yang disimpan. Amin. Itu yang benar. Bukan saya yang mengampuni orang dulu baru saya diampuni Tuhan. Sampai kapan kelarnya? Nggak bakal kelar. Dan saudara, upah dosa adalah maut. Tetap terancam untuk masuk ke neraka yang kekal. Nah itu saudaraku, karena orang tidak mengerti kasih karunia Allah yang sebenarnya saat ini, mereka lebih senang menyebut dirinya adalah orang berdosa. Dan mereka mempercayai juga upah dosa adalah. Jadi kamu mau kemana? Kalau kamu menyebut dirimu adalah orang berdosa, berarti layaknya kamu di mana? Oh, layaknya saya masuk surga. Oh, jadi dosa masuk surga gitu. Bapak Ibu Saudaraku, kasih karunia Allah saat ini masih banyak orang tidak mengerti maksud daripada Tuhan di dalam Kristus Yesus adalah Dia membenarkan kita dengan cuma-cuma, dan kasih karunia-Nya itu adalah jaminan 100%, bukan 99%. Dan kita mau, Allah mau supaya kita bergantung seluruh hidup kita kepada kebenaran ini. Amin. Ya, saudara, Allah tidak ingin kita bergantung kepada cara berpikir kita, logika kita, atau cara kita mengolah data-data di alam pikiran kita dengan ilmu pengetahuan dan apapun yang kita peroleh. Allah tidak menginginkan itu sebagai puncak daripada ketaatan kita, tapi kepada kebenaran ini. Amin. Iya, saudara. Adapun hidupku ini, kata Paulus, adalah bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam. Dan aku bekerja lebih keras daripada mereka yang lain, kata Paulus. Tapi bukan aku, melainkan apa? Kasih karunia Allah yang
hidup di dalam aku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini ya saudaraku, tetapi kita menjadi apa? Lebih bisa melihat terang pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena kita bersandar kepada apa yang sudah sempurna dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Amin. Iya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memang ini tidak segampang membolak telapak tangan atau seperti makan cabai digigit langsung pedas. Tidak, saudara. Keselamatan memang langsung sekali untuk selamat. Tapi untuk mengenali alasan mengapa kita diselamatkan, itu dalam. Bagus, saudara. Amin. Meliputi seluruh tindak tanduk dan semua pikiran dan hati kita. Itu yang kita terus telusuri. Betapa baiknya Tuhan. Amin. Luar biasa ya Tuhan itu ya. Ya Bapak Ibu Saudara. Jangan hanya luar biasa Tuhan itu karena saya diberikan rezeki dan saya sehat. Oke. Tapi ingat, orang yang tidak percaya juga kalau hal-hal seperti itu, mereka mungkin lebih banyak. Jangan ke situ puncak daripada penelusuran logika kita tentang memahami tentang kebaikan Tuhan. Jangan. Itu pasti berubah suatu saat. Karena apa? Bisa saja engkau tidak mendapat itu besok. Terus bagaimana? Masih bersyukur atau tidak? Atau bersyukur terpaksa? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lihatlah. Di ayatnya yang ke-15 dikatakan apa? Kristus Yesus telah ya itu. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi apa? Menjadi jalan pendamaian karena apa? Karena iman. Jangan kita mau ingin damai di dalam rumah tangga, dalam keluarga kita karena perbuatan-perbuatan kita. Mana bisa Bapak Ibu Saudara bekerja sekarang ini seperti itu? Dengan iman. Amin. Pahami dengan baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Iya, pahami. Percayai apa yang dilakukan oleh Tuhan itu sempurna bagi hidup kita. Dan Dia tidak menghitung-hitung kesalahan kita. Amin. Kalau itu yang menguasai hati kita, kedamaianlah yang hadir. Tapi kalau bukan itu yang menguasai hati kita, berarti kita sudah tidak berfungsi menurut iman. Sudah berfungsi menurut kedagingan kita dan perbuatan kita dan usaha kita. Pikiran kita yang terbatas. Kita harus mengandalkan kebenaran yang tidak terbatas. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Kristus Yesus telah ditentukan menjadi jalan pendamaian. Bagaimana caranya? Dengan korban-korban yang dulu menggambarkan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Begitu Bapak Ibu Saudara? Tidak. Bukan. Oleh darahnya. Amin. Darahnya yang tertumpah di kayu salib 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudaraku. Disitulah melalui fakta, kenyataan, peristiwa itulah saat ini Allah bekerja ya dengan kasih karunia-Nya menerima setiap orang tanpa memperhitungkan kesalahannya dan diperdamaikan dengan Allah dan hidup terus di dalam kedamaian yang daripada Tuhan. Dan saudaraku, hal ini dibuatnya apa? Untuk menunjukkan keadilannya. Amin. Ini bukan keadilan manusia, tapi ini adalah keadilan Tuhan itu sendiri. Jadi ketika kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya berhadapan dengan masalah-masalah konflik di dalam kehidupan ini, kita akan menuntut keadilan kepada manusia, belum tentu bisa tercapai. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Karena manusia tidak hidup di dalam kebenaran itu. Amin. Tapi kalau manusia yang hidup di dalam kebenaran kasih karunia Allah, maka keadilan Allah ini akan membawa pengertian untuk kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kalau kita menyaksikan segala macam persoalan dalam kehidupan umat manusia, apa yang hilang dari diri mereka atau apa yang tidak ada pada diri mereka Bapak Ibu Saudara. Kenapa terjadi perang, terjadi perjudian,
online yang banyak sekarang ini luar biasa Bapak Ibu Saudara, mematikan kehidupan daripada keluarga-keluarga di masyarakat sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Penyakit itu sangat luar biasa, narkoba, ya, segala macam kehidupan dalam dosa yang terjadi di masyarakat Bapak Ibu Saudara. Apa yang tidak ada pada mereka? Apa yang tidak ada Bapak Ibu Saudara? Kasih karunia Allah yang mengubah hidup setiap orang menjadi benar di hadapan Tuhan. Mereka tidak melihat itu. Karena apa? Karena setiap orang yang melihat di dalam hidupnya ada kasih karunia Allah, dia tahu gambar Allah di dalam kehidupannya. Bagaimana dia supaya tetap hidup dalam kekudusan. Amin. Ya, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu bagian yang pertama hari ini yang kita renungkan bersama, ya, bahwa kasih karunia Allah yang dimaksudkan saat ini adalah kebaikan Tuhan menerima setiap orang yang percaya kepada salib Kristus tanpa embel-embel. Amin. Tidak ada tapi. Kalau ada tapi, itu bukan kasih karunia Tuhan. Ya kan? Menerima dengan sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Engkau sudah menyelamatkan hidup saya, dan Engkau berikan itu dengan cuma-cuma, dan saya meresponnya hanya mengatakan, ya, saya percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan tapi apa? Itu sudah merupakan suatu bentuk daripada keraguan. Nah, kalau dalam setiap hari Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara kepada orang lain, mendengarkan sebuah janji, ada tapi enggak? Misalnya nih, ya, Pak Sinaga ada membuat janji kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan bersama. Nanti kita akan ketemu di mana gitu, jam berapa? Bisa atau tidak mengatakan tapi Pak? Bisa atau tidak? Bisa. Ya, bisa. Tapi kalau nanti hujan Pak, ya karena kenyataannya memang begitu kan? Saudara, bisa ada tapi, karena apa? Karena bukan kita yang mengendalikan segala sesuatu penghalang, tapi Yesus menyingkirkan semua penghalang, bukan? Sudah selesai. Itu yang harus dipercayai, itu harus diimani tentang kasih karunia Allah, Bapak Ibu Saudara, saat ini. Dan kita berfokus dan bersandar penuh kepada kasih karunia-Nya, itu yang dimaksud Bapak Ibu Saudara. Dan untuk sampai kepada kedalaman kasih karunia Allah yang mengendalikan hidup kita, maka kita harus belajar seluruh kehendak Allah yang terdapat di dalamnya. Bagaimana kita selalu bersandar kepadanya, selalu percaya kepada firman-Nya. Amin. Itu sebabnya kita belajar Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita memberikan diri kita mendengarkan setiap pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak datang kepada pengetahuan akan kebenaran, kita sudah mempunyai potensi untuk lari dari situ, menyimpang dari kasih karunia Tuhan itu. Sudah ada bukti belum? Banyak bukti Bapak Ibu Saudara. Yang orang yang dekat dengan kita, yang jauh dengan kita, atau pernah bersama-sama dengan kita dan seterusnya, itu yang terjadi pada mereka. Saudara, karena apa? Karena mereka belum menyadari dan belum diteguhkan, dikuatkan terus di dalam kebenaran yang sempurna ini. Masih mengandalkan pada pikiran sendiri. Oh enggak kok, saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya hidup saya dipelihara oleh Tuhan. Betul. Tapi kenapa kelakuanmu seperti itu? Ya kan, saya setiap hari berdoa kok. Saya setiap hari membaca Alkitab. Saya percaya Tuhan itu ada. Betul. Tapi siapa orang yang mendengar orang lain dari yang dari perkataanmu tentang kebaikan Tuhan ini? Ada enggak? Udah ada belum? Amin, saudara? Iya, saudara.
Saya percaya Tuhan itu baik, dia melihara hidup saya, dia kasih saya makan, kasih minum, kasih pakaian dan sebagainya. Oke. Apa sampai situ pemahamanmu tentang kasih karunia Tuhan? Nah, ingat ya, orang yang tidak percaya juga begitu juga pemahamannya. Jadi gak ada keistimewaan kalau hanya pada tingkat di situ saja. Keistimewaanmu di dalam Tuhan apabila engkau buka suara tentang tentang pengorbanan Yesus sebagai kasih karunia pada orang lain. Belum saudara buka suara tentang itu, saudara dan saya belum mempunyai dampak yang sesungguhnya. Meskipun saudara berbuat baik di dunia ini, semua orang juga berbuat baik, Bapak Ibu Saudara. Semua orang beragama mengajarkan perbuatan baik kan? Iya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memahami inti dan apa bukti daripada kita beriman kepada Tuhan Yesus. Kalau diminta buktinya, saudara, bukan buktinya, oh iya saya rajin kok ke gereja setiap minggu, bagus, amin. Ya, rajin kok saya memberikan persembahan, bagus, puji Tuhan, amin. Amin saudara. Oh iya, bukti bahwa saya tekun bekerja setiap hari mencari nafkah bagi kehidupan keluarga saya. Amin. Puji Tuhan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukti kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, yang terbaik adalah kalau kita memberitakan apa? Memberitakan tentang kasih Allah yang terbesar melalui kesaksian kita. Kristus telah mati untuk mengampuni segala dosa kita. Amin. Belum sampai di tingkat itu saudara dan saya, berdoalah terus supaya ada buktinya bahwa saudara adalah taat kepada kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Ya, jadi perjalanan kita masih panjang. Jangan pernah kendor. Terus semangat. Amin. Terus setia. Datang kepada kebenarannya. Supaya hidup saudara dan saya difungsikan seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Kami terus diajar ya Tuhan untuk mengerti tentang kasih karunia-Mu yang besar ini. Bukan tentang apa yang kami lakukan menurut pikiran kami sendiri. Tetapi kami percaya pikiran Tuhan Yesus, pikiran daripada Roh Kudus, itulah yang Engkau kehendaki tampil di dalam setiap perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan kami. Dan itulah yang Tuhan kehendaki supaya kami mempercayai lebih sungguh lagi bahwa ada satu pekerjaan Allah, pembuktian akan kebaikan Tuhan yang sudah kami terima, menyaksikannya kepada semua orang. Bahwa Kristus Yesus telah mati berkorban dan Dia bangkit untuk menebus segala dosa kami dan semua dosa manusia. Dan setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Itulah kasih karunia Tuhan yang berlaku saat ini untuk menunjukkan ketaatan setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Apapun yang kami perbuat, apapun yang kami kerjakan, dan dimanapun kami memperbuatnya dan kepada siapapun kami melakukannya, kami melakukannya seperti sungguh-sungguh untuk Tuhan, karena Engkau telah membawa kami kepada kasih karunia-Mu yang sempurna. Dalam kerangka berpikir, motivasi, oleh sebab bersyukur karena keselamatan hidup yang kekal yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Itulah sebabnya kami berbuat baik sesuai dengan rencana-Mu dan di dalam ruang lingkup kebenaran, karena iman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa dalam surga kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, salam.